Hai teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang materi tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat berbeda dengan persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, kita tahu bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, tanda sama dengan notasi untuk persamaan kuadrat. Nah, tapi kalau fungsi kuadrat itu bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak boleh sama dengan 0. Kemudian a, b, c elemen bilangan real. Oke. Nah, fungsi kuadrat memiliki grafiknya, ada grafik fungsi kuadrat. Biasanya grafik fungsi kuadrat bentuk umumnya itu y. Nah, y ini sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, x kuadrat plus bx plus c. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke. Biasanya grafik dari fungsi kuadrat ini berbentuk parabola. Maka banyak yang mengatakan fungsi parabola. Parabola itu ada yang terbuka ke atas dan ada yang terbuka ke bawah. Oke. Nah, cara kita pindah ke bagian sini. Cara untuk menggambarkan fungsi kuadrat itu ada dua. Nah, cara yang pertama dengan daerah asalnya berupa interval. Langkah-langkahnya kita pilih beberapa nilai x. Nah, lebih baik nilai x ini adalah bilangan bulat yang termasuk di dalamnya bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, kemudian bilangan 0. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan fungsi. Maka akan diperoleh koordinat x, y. Dan akan lebih mudah jika disajikan dalam bentuk tabel. Langkah yang kedua, kita pindahkan koordinat x, y tadi ke diagram Kartesius. Dan langkah yang terakhir, kita hubungkan koordinat-koordinat tersebut sehingga membentuk sebuah grafik berbentuk parabola. Oke. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, secara umum, langkah-langkahnya kita tentukan titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu koordinat. Berarti ada sumbu x, SB ini sumbu x dan sumbu y. Kemudian kita tentukan titik puncak P. Nah, P ini titik puncaknya. Ada yang menyebutkan titik puncak ini dengan titik balik. P min B per 2A. B diperoleh dari sini. A-nya di sini. Koma min D per 4A. D ini diskriminan. Diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC per 4A. Dan kita juga menentukan persamaan sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A. Kemudian baru kita gambarkan pada bidang Kartesius. Nanti akan diperoleh sebuah fungsi kuadrat berbentuk parabola, bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Oke. Nah, oke teman-teman. Sekarang perhatikan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Kita punya kurva fungsi kuadrat Y sama dengan yang ini. AX kuadrat plus BX plus C. Dan diskriminan rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk dari grafik fungsi kuadrat bergantung pada diskriminan, bergantung pada D,
dan koefisien dari X kuadrat. Berarti dari koefisiennya berarti yang A-nya. Nah, kita bisa menentukan bentuk dari kurvanya. Jika, perhatikan yang pembatasnya garis yang warna merah. Jika A-nya positif, artinya A-nya lebih dari 0, maka ada 3 kemungkinan. Nah, jelas kalau A-nya lebih dari 0, jenis titik balik kurva Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, semuanya adalah minimum. Titik balik atau titik puncaknya. Kemudian, kalau A-nya kurang dari 0, yang di bawah, artinya A-nya itu negatif, maka jenis titik balik kurva Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C jenisnya maksimum. Oke, kemudian diperhatikan juga kalau A-nya lebih dari 0, bentuk kurva parabolanya terbuka ke atas semua. Kalau A-nya kurang dari 0, artinya A-nya negatif, maka kurvanya parabola terbuka ke bawah. Nah, sekarang perhatikan, kalau A-nya lebih dari 0, oke, berarti A-nya kan positif, ada 3 kemungkinan untuk diskriminannya. Untuk B kuadrat kurang 4AC. B-nya yang ini, kurang 4 kali A kali C. Ini A-nya, ini C-nya. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka kurva Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Artinya, X1 tidak sama dengan X2. Ada 2 titik yang berbeda. Nah, ini sumbu X. Ini kurvanya terbuka ke atas. Jika diskriminannya lebih dari 0. Jika diskriminannya sama dengan 0, berarti di 1 titik yang sama. X1-nya sama dengan X2. Oke, di sini. Kemudian, jika diskriminannya kurang dari 0, maka kurva Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C tidak memotong atau disebut dengan definite positif. Seperti ini. Ya. Ini tidak memotong sumbu X. Oke. Kemudian bagian yang di bawah, perhatikan A-nya negatif. A-nya kurang dari 0, berarti ada 3 kemungkinan untuk diskriminannya. Kalau A kurang dari 0, jelas grafiknya parabola terbuka ke bawah. Nah, yang pertama, D-nya lebih dari 0, maka memotong di 2 titik yang berbeda. X1 tidak sama dengan X2. Ini kurvanya, ini sumbu X. Kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti di 1 titik. X1-nya sama dengan X2. Tapi kurvanya terbuka ke bawah. Dan yang terakhir, jika diskriminannya kurang dari 0, maka tidak memotong dan disebut juga dengan definite negatif. Kayak seperti ini. Nah, perhatikan. Oke. Nah, kurvanya bentuknya sama, yang membedakan terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Dan yang harus diperhatikan adalah tanda A, koefisien dari X kuadrat, dan diskriminannya. A-nya lebih dari 0, artinya A-nya positif. Seperti ini. Kurvanya seperti yang 3 ini. Kalau A-nya kurang dari 0, artinya A-nya itu negatif. Oke, seperti bentuk yang 3 ini. Dan A jelas tidak boleh sama dengan 0. Karena syarat dari bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan A, B, C boleh, artinya elemen bilangan real. Oke, kemudian jenis titik balik. Titik balik disebut juga dengan titik puncak. Nah, oke teman-teman, jangan lupa cek
playlist fungsi kuadrat, karena setelah materi ini kita akan bahas soal-soal tentang fungsi kuadrat atau fungsi parabola.